Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi dengan kami di channel Sang Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala muridnya wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, barakallah, sallallahu ala Muhammad. Saya ucapkan terima kasih hatur nuhun kepada para jawara sekalian yang telah sudi mendukung channel kami sehingga channel kami dapat berkembang saat sekarang ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dapat rekomendasi request dari para subscriber untuk mengungkap salah satu mitos legenda ya tentang Gatot Kaca Pringgodani atau yang biasa kita kenal dengan Werkudara. Apakah sosok dia itu ada, nyata, apakah cuma mitos cerita pewayangan yang sudah melegenda di tanah Nusantara, wabil khusus tanah Jawa. Makanya dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar konten kami semakin bermanfaat, berkembang untuk memberikan edukasi dan pelajaran bagi para pemirsa sekalian, wabil khusus para pecinta hal-hal mistik gaib yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan mitos di benak para pecinta atau para jawara di rumah. Untuk itu langsung saja Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan izin Sang Yang Maha Esa. Semua baik-baik yang ada dalam tubuh ini yang terjebak semuanya keluar Allah. Lindungi tubuhnya dari segala macam penyusup. Bila ada penyusup otomatis akan hancur, musnah, terbakar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah muslim, sudah menjadi pengikutnya Sang Yang Maha Esa. Walaupun beliau bersedia hadir, monggo kelahiran Werkudara atau Gatot Kaca hadir Allah. Terkunci bisa berbicara bahasa Indonesia, bahasa manusia, bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh kami Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon diperjelas ya, Hampura atas kelancangan hamba memanggil atau menghadirkan sampean di kediaman kami. Kami para keturunan Nusantara ingin mengetahui sedikit sejarah tentang leluhur kami. Apakah sampean bersedia memberikan sedikit informasi kepada kami terah Nusantara? Apa yang kamu tahu ya? Kalau boleh tahu, ini siapa dulu nih kami berhadapan dengan panjenengan? Pangeran Pringgodani. Allah, selamat datang di kediaman kami di Pura atas Kelancan. Kami sering baca ya di Gabat Nusantara, baik dari bacaan-bacaan ataupun dari cerita-cerita dari nenek moyang kami bahwa di tanah Jawa ini juga ada dulu seorang ksatria yang gagah berani, namanya Werkudara atau Raden Gatot Kaca. Apakah itu benar adanya atau cuma cerita-cerita leluhur dari turun-temurun sampai ke kami? Makanya kami penasaran. Kurang, apakah berarti sosok sampean benar adanya seperti itu ya? Iya, itu nama lainku. Nama asli panjenengan Raden Werkudara tadi? Itu nama kerajaanku. Terus
Terus ceritanya bagaimana itu sampean terkenal bisa terbang, punya sayap, dan terkenal dengan keilmuan Braja Musti, mempunyai otot kawat tulang besi, itu bagaimana itu ceritanya? Itu dari ilmu leluhur, dari turunan silsilah orang tua. Orang tua panjenengan siapa namanya? Dari silsilah ibu saya keturunan dari bangsa kaya. Dari silsilah ayah saya keturunan kesatria di bumi ini. Sehingga saya punya ilmu yang lebih dari orang-orang biasa. Kalau dari yang saya baca itu, apakah benar sampai itu keturunan dari Bima dari Pandawa, keluarga Pandawa? Ya betul. Oh, terus tapi diceritakan sendiri bahwa sampean mempunyai keilmuan otot kawat tulang besi itu, katanya apa sih, di apa namanya, di suatu kawah terus dimasukin kayak semacam besi apa yang nanti akan digodok dengan tubuh panjenengan biar sakti seperti, apakah benar seperti itu apa tidak? Ilmu itu ku dapat karena titisan dari kayangan bercampur dengan darah manusia Bima. Berarti cerita tentang kawah itu namanya apa, kalau tidak salah kawah Chandra di Muka itu tempat pertapaanku. Cuman tidak seperti yang diceritakan orang-orang bahwa sampai itu digodok oleh air kayak kawah dicampur besi apapun benda-benda tajam yang digodok dengan tubuh sampean sehingga menjadi kuat seperti itu, tidak? Saya bertapa dalam kawah. Saya punya jiwa campuran sehingga saya punya keistimewaan. Kalau manusia biasa akan hancur lebur tulang dan kulitnya. Oh, seperti itu. Terus kalau ilmu ini sih bisa terbang sendiri, itu ada sayapnya yang bernama kalau tidak salah Antagina, itu bagaimana itu? Itu sudah ada, tinggal saya memperdalamnya untuk mengetahui cara terbangnya. Kalau sayap itu dari lahir sudah ada. Apakah terbangnya seperti burung mengepak seperti itu? Saya terbang, sayap tidak seperti sayap burung. Saya terbang seperti biasa manusia bisa terbang. Oh, saya kira itu yang ada di punggung sampean itu yang namanya Antagina tadi bisa nguncup, bisa megar seperti navigatornya apa namanya pesawat. Tidak seperti itu? Bukan seperti itu. Ini maksud tangan sampean sendiri ini apa ini? Jempol sampean? Ini salah satu kekuatan dalam tubuh saya. Apa itu, Ampura? Kalau boleh diceritakan kepada kami sebagai keturunan dari tanah apa namanya Nusantara ini. Ini salah satu ilmu kekuatan untuk menghancurkan benda seberat apapun, sekeras apapun akan hancur.
hancur dengan pukulanku ini. Yang dinamakan tadi pukulan apa sih, Braja Musti apa bukan? Itu masih di bawah. Sepertinya kayak Hampura, kayak Bima ya, Hampura Bima ya, Ramada Bima yang kukunya itu ya panjang ya, jempolnya apa bagaimana? Ya ini ilmu dari ayahanda saya. Kalau sampean sendiri itu saat ini itu berada di mana itu? Saya ditugaskan untuk menjaga Krakatau. Salah satunya saya. Dari apa itu? Dari penyusup goib. Agar tidak salah gunakan kut Krakatau. Terus keberadaan kawah tadi yang sampean tempat bertapanya itu yang kawah Candrajumuka di mana kalau di? Masih daerah Krakatau, wilayah situ juga. Masih ada itu tempatnya? Sudah terkubur beberapa letusan Gunung Krakatau sebelumnya. Tempatnya sudah terkubur. Terus saya juga apa ya, sering dengar cerita atau postingan-postingan di media sosial tuh banyak orang-orang dulu itu mempelajari keilmuan kayak Braja Musti, terus yang tadi sampean punya itu kayak otot kawat tulang besi lah, mungkin kayak rawa rontek seperti itu memang ada yang mempelajari setelah sampean? Ada banyak. Dan berhasil? Tergantung. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Lah keilmuan sendiri itu apakah menggunakan apa itu? Bantuan apa itu? Hampura, khotam apa bagaimana? Dibantu dari bangsa goib. Adapun yang bisa karena bangsa goibnya itu mau dan percaya. Apabila tidak suka maka tidak bisa. Berarti kayak jodoh-jodohan ya, seperti itu ya? Iya. Terahnya, leluhurnya ada enggak menitis ke dia ya? Iya seperti itu. Oh iya, ini kami sebagai anak cucu Nusantara ya ingin meminta pesan-pesan kepada sampean ya untuk menghadapi apa ya, kondisi dunia yang selama ini. Apakah ada pesan-pesan yang bijak dari leluhur kami seperti sampean, mumpung sampean berada di sini? Waskita, manusia jangan serakah. Eling marang yang menciptakan. Ingat kepada Sang Pencipta. Apakah ada lagi? Hanya itu. Itu kunci utama manusia supaya selamat. Ingatlah pada Sang Penciptanya. Ingat itu bukan sekedar mengingat, tapi mematuhi aturan-aturannya. Jangan melanggar perintah. Itu yang dinamakan ingat. Jangan hanya sekedar ingat. Terima kasih atas kehadirannya, atas informasi yang disampaikan kepada kami sebagai anak cucu keturunan leluhur-leluhur Nusantara yang ternyata banyak leluhur kita yang apa ya, sakti mandraguna. Makanya kami sedikit heran dan aneh ya, kenapa leluhur kami itu
ternyata orang-orang sakti-sakti lindungi semua ya tidak terdapat di negara-negara manapun. Apakah ada penjelasannya? Karena negara ini yang masuk bukan orang sembarangan. Yang bisa masuk dan menduduki negara-negara, pulau-pulau Nusantara ini bukan orang-orang sembarangan. Karena mereka masuk harus berperang dengan penghuninya dahulu. Yang menang bisa bertahan, yang kalah mati. Makanya yang menduduki daerah Nusantara orang-orang hebat, orang-orang didaya, orang-orang punya ilmu yang tinggi. Maksudnya perang antara manusianya apa ada gaibnya juga bagaimana? Nusantara ini dikuasai gaib. Selain gaib, dulu binatang buas pun kuat dan banyak. Maka ilmu selain fisik, ilmu gaib pun harus menguasai. Kalau tidak bisa masuk, tidak bisa bertahan di pulau Nusantara. Iya, saya juga sempat dengar itu cerita-cerita yang Kesultanan Turki mau mengislamkan tanah Jawa, tapi semuanya pada meninggal sampai beberapa gelombang karena kalah perang dengan gaib-gaib yang ada di Nusantara. Apakah cuma di bumi Nusantara ini yang maksudnya power kekuatannya paling gede, gaib-gaibnya paling kuat, banyak dan sakti? Apakah di daratan benua lain tidak ada di muka bumi ini? Paling terkuat ada di Pulau Nusantara. Karena Pulau Nusantara terletak di garis khatulistiwa. Pulau istimewa, paling indah, paling istimewa di antara bumi. Nih, satu pertanyaan lagi, Hampura, Raden Werkudara, apakah dulu sampai hidup itu zaman Atlantis? Apa bukan? Apa zaman Lemuria? Apa jauh sebelumnya? Apa jauh sesudahnya? Seingat saya dulu hidup di zaman peperangan saudara-saudara orang tua saya. Maksudnya Baratayuda ya, Mahabharata ya. Perang besar waktu itu. Itu terjadi di Nusantara, apa di India itu? Hindustan. Dulu Hindustan dengan Nusantara ini dekat. Belum terpecah oleh laut-lautan. Iya. Oh, itu yang menjadi keganjalan kami selama ini ya. Jadi dulu ya belum terpecah ya. Kenapa kok di sana banyak yang mendewa-dewakan kayak dewa-dewanya, sini juga sama ya. Oh, ternyata dulu ini ya satu ini ya daratan. Nggih. Terima kasih atas kehadirannya. Apakah ada lagi yang mau disampaikan ke kami? Sudah cukup. Terima kasih atas penjelasannya yang insya Allah bermanfaat bagi kami ya. Mohon maaf atas kurang ramah taman kami. Monggo silahkan dilanjutkan tugas panjenengan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dialog kami dengan beliau yang insyaallah Pangeran Werkudara atau Raden Gatotkaca tentang bagaimana sejarah kehidupan beliau. Kurang lebih singkatnya seperti yang beliau ceritakan tadi. Diambil manfaatnya saja ya. Komen yang mengkritik yang membangun, jadilah penonton yang cerdas, pahami alur ceritanya, bukan ada tujuan unsur maksud apa-apa yang kami bikin ini untuk menyajikan kepada para saudara-saudara kami di Nusantara maupun di
luar umum sana biar mengetahui oh ternyata ada superhero juga di tanah Indonesia, di tanah Nusantara ini, seperti salah satunya Raden Werkudara atau Raden Gatot Kaca Putra Bima dari Pandawa. Jadilah penonton yang cerdas dan tonton videonya sampai selesai biar tidak gagal paham, biar tidak memvonis sepihak. Kebenaran hal yang mutlak milik Allah. Mudah-mudahan konten kami bermanfaat. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.